Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masa depan, hari ini saya ketemu dengan teman saya, namanya Sumi Halimah. Sumi Halimah ya. Jadi hari ini saya akan coba membaca karakternya Sumi Halimah, dan kebetulan saya sama Sumi itu baru 3 atau 4 kali ketemu ya. Jadi belum banyak, pertemanannya juga belum begitu lama. Nah, sahabat masa depan, Sumi tadi sudah kasih tanda tangannya ya. Nanti akan saya share ke video bentuk tanda tangannya. Nah, ada beberapa hal yang nempel di karakternya Sumi nih. Di awal-awal ya, ketika pertemanan, Sumi dalam adaptasi nih, orientasinya mau banyak kenal gitu. Kelihatan sebenarnya Sumi itu luas, sebenarnya sangat luas. Huruf S-nya itu benar-benar mau berteman, tidak kaku, orangnya tidak kaku ya. Kamu ngerasain nggak kaku ya, luas gitu ya. Nah, di awal setiap beradaptasi, mau dengan teman baru atau dengan lingkungan baru, Sumi itu di awal-awal sebenarnya nggak ada masalah. Sumi itu pandai beradaptasi di area apa namanya, suasana baru tuh kamu bisa adaptasinya, nggak grogi, pokoknya pintar menempatkan diri lah, intinya gitu. Kadang suatu saat, mohon maaf, kamu pengen banget kelihatan menonjol gitu ya, pengen banget nih ngeliatin ini gue Sumi gitu. Tapi selanjutnya Sumi itu punya batasan-batasan sendiri. Kalau ini harus begini, kalau begini harus, banyak syaratnya kalau sama kamu tuh gitu ya. Lo kalau mau berteman sama gue gitu ya, kalau mau berteman sama aku harus begini, syaratnya tuh banyak. Kayak ada berteman dengan saya, ikuti ketentuan, ada ketentuan dan berlakunya. Harus datang pagi-pagi misalnya gitu, harus punya ini, harus punya itu, mungkin harus, kalau mau berteman sama Sumi harus punya handphone iPhone misalnya gitu. Jadi ya, kamu contohnya apa coba yang syarat banyak banget, pokoknya kalau mau berteman sama kamu tuh harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Menurut kamu apa? Saya syaratnya kayak kalau main sama saya aja. Oh, nggak boleh sama yang lain. Bertemannya cuma sama Sumi doang. Ya itu syarat-syaratnya. Nah, itu hal yang bagi saya sih sebenarnya kurang. Harusnya biarkan semua teman, harusnya Sumi bisa berteman sama siapa aja. Ya, harusnya Sumi bisa berteman sama siapa aja dan bisa nerima siapa aja, dan harus cair sama siapa aja. Yang membuat karakter banyak syarat itu yang dicoret ini nih, Sum. Ya, coret-coretan yang berdua itu, seret ke bawah itu kayak kamu punya syarat. Kamu mau berteman sama saya, syaratnya ini. Nah, kayak gitu. Harusnya nggak usah pakai ini. Bagi saya yang coretan ke bawah itu bisa negatif banget kalau menurut saya. Kamu nggak boleh berteman sama orang lain, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kalau menurut saya nggak begitu, nggak bagus. Bukan nggak bagus ya, menurut saya sih ya kurang fair lah. Kalau mau orang mau berteman sama aja, sama siapa aja, karena saya yakin kamu juga pasti mau berteman sama siapa aja gitu ya. Kalau saran saya sih, S yang ke bawahnya itu dikeluarin, dibuang lah, karena kelihatan banget negatifnya. Jadi artinya nanti secara alam bawah sadar kamu akan berubah ketika itunya dihilang. Kamu akan ikhlas teman kamu berteman sama siapa aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ya, S-nya itu seperti tanda dolar. Tahu nggak dolar? Mata uang dolar. Nah, di mata uang dolar ketika berteman, saya khawatirnya ketika Sumi berteman itu, atau apapun yang Sumi lakukan itu berhubungan dengan uang. Ngerasa atau enggak? Enggak ya? Ya syukur kalau enggak. Karena biasanya gini,
Mudah-mudahan ini tidak apa namanya, tidak terbawa di alam bawah sadarnya Sumi apa-apa diukur dengan uang. Mudah-mudahan saya salah. Enggak ya, alhamdulillah. Jadi S ke bawah itu, S yang dicoret ke bawah itu murni berteman dengan syarat itu ya. Kalau walaupun sebenarnya tadi saya sempat mau singgung, wah kamu apa-apa kayaknya ada uangnya deh. Mudah-mudahan salah. Ya, mudah-mudahan salah. Tapi kalaupun bener, ya simpan buat kamu aja. Ya, oke. Lalu yang kedua, Sumi ini salah satu orang yang menurut saya bisa diajak curhat. Ya, seneng. Maksudnya gini, kalau saya curhat sama Sumi ini banget punya apa namanya? Punya bukan kelakuan, maksudnya punya. Oke, lu curhat sama gua, ditampung sama kamu tuh. Ada banyak orang yang curhat sama kamu nggak? Banyak ya. Nah enak kalau cowok juga ada. Pokoknya kalau Sumi itu listening skillnya keren banget, karena dia orang yang salah satu orang yang listeningnya bagus, mau dengerin aja curhat apapun mau didengerin sama Sumi. Nah harapannya adalah ketika kamu sudah dengerin curhat orang lain, kamu harus kasih solusi harusnya. Suka ngasih solusi nggak? Saya cuma bilang sabar gitu doang. Oh gitu ya. Nah Sumi itu harus banyak baca, karena punya orang mau cerita sama kamu tuh udah keren Sum. Tapi kan dalam membahas nih kamu akan kasih solusi gitu kan. Nah kamu harus punya banyak kosakata, kamu harus banyak belajar, kamu harus banyak baca, sehingga ketika mereka mentok dalam masalah, kamu kan ada solusinya. Oh masalah lu solusinya ini, kayak obat lah, kayak gini. Gue sakit kepala nih obatnya sakit kepala. Misalnya sebut aja Paramek gitu kan. Oh gue mual-mual nih, oh obatnya ini. Oh gue asam lambung, obatnya ini. Nah, jadi kamu udah orang mau denger sama kamu juga harus punya obatnya. Jadi sehingga orang akan betah dan tambah banyak. Udahlah cerita sama Sumi deh, pasti dia banyak solusi kayak gitu. Nah orang yang seperti Sumi ini, kalau mau diterusin Sum, nih kalau kamu pengen banget menggali ilmunya, kamu cocok banget di psikologi. Belajar psikologi, karakter orang kamu tahu, cara menempatkan diri kamu tahu, cara berbicara dengan orang kamu tahu, cara mengembangkan dirinya kamu, berkepribadian kamu tahu, cara meningkatkan bagaimana caranya teman-teman kamu tuh bisa keangkat kepribadiannya, kamu menjadi solusi buat teman-teman kamu. Nah itu belajarnya coba di psikologi. Kalau kamu pengen nih, mumpung masih kelas berapa? Kelas 1 SMK. Nah, masih kelas 1 SMK, jadi kesempatannya masih sangat-sangat panjang. Sehingga semoga rezekinya ada buat sekolah, ngelanjutin. Kalau pesan saya sih psikologi. Kalau menurut dari tanda tangan kamu yang ini ya, walaupun sebenarnya kamu itu M-nya harusnya terbalik. Bukan ke atas semua. Kamu kan U sama M udah sama ininya, bentuknya ya. Harusnya kan U sama M. Tapi nggak apa-apa juga, ini kan sebenarnya tanda tangan itu kan lahiriah nih. Timbulnya karena memang kamu melakukan itu. Sehingga di-approve sama perilaku, dan itu menjadi karakter sebenarnya. Kalau seandainya M-nya kamu jadi M gitu ya, mungkin kamu nggak akan bisa jadi orang yang jadi enak diajak curhat. Pasti akan berubah lagi, mungkin akan berubah lagi. Dan yang terakhir Sum, kamu tuh kalau ngelihat ininya sih agak boros, agak atau boros lah gitu. Boros masalah duit. Iya, boros masalah duit. Masa yang boros apa yang lain? Pasti duit kalau menurut saya. Memang agak duit sih. Atau enggak, kamu sering banget orangnya malas lah. Malas ya. Karena di penghujung tanda tangan ini nih, ini arahnya bisa macam-macam. Ya tadi uang nggak bisa megang uang gitu, nggak bisa kelola uang, atau ya itu apa-apa aja malas. Kalau dikasih tugas guru mungkin malas, berapa gitu malas, di sini situ malas gitu. Nah saran saya kalau masih mau tetap tanda tangannya ini oke, tapi di bawahnya jangan kamu paksain kamu turun.
Jadi begitu turun langsung naikin aja ke atas. Jadi harapannya apa? Kamu jadi nggak pernah jadi ketika kamu berubah tanda tangan gitu ya, udah kamu semangat gitu, semangat hidup, nggak males, rajin, mau nabung. Punya tabungan nggak? Nah, enggak ya, karena memang basicnya boros. Kalau dia punya tabungan berarti basicnya ada tabungan lah minimal. ada simpenan lah gitu. Nah, di ujungnya tuh kamu naikin tuh, harapannya apa? Rezekinya ada terus. Begitu susah ada yang ngasih, begitu butuh ada rezekinya. Pengen gitu kan? Nah, harapannya jadi gitu teman-teman. Untuk Sumi sebenarnya ada 3 hal tuh yang harus benar-benar dirubah sama Sumi. Bertemanlah tanpa syarat, lalu terus kembangan belajarnya, ilmunya. Jadi ketika mau menjadi teman curhatnya temennya Sumi, jadi banyak alternatif. Dulu sih waktu ini begini, menurut gua sih mungkin gitu. Jadi kamu jangan jadi cuma tempat jangan cuma jadi tempat curhat doang. Kamu harus menjadi solusi, jadi tempat solusi yang baik. Jadi solusinya ini, harus solusinya ini, harus solusinya ini. Ya, jadi harus selalu punya solusi untuk masalah teman-teman kamu. Dan yang terakhir, kalau bisa sih rubah tuh yang yang males tadi. Itu basic banget Sum. Karena kamu nggak akan bisa ngembangin diri kamu yang di depan tadi. Kamu nggak akan bisa kuliah di psikologi lah, anggap, atau apapun nanti. Kalau udah basicnya males Sum, mau jadi apa Sum? Jadi hilangin malesnya, hilangin borosnya. Dan saya berharap sih, dan kamu tuh orang yang punya ini terakhir ya. Saya sih pengen sebenarnya nggak mau disebutin tadi. Sumi itu termasuk orang yang sangat-sangat stabil. Dia bisa memaintain perasaannya. Paham nggak maksud saya? Kurang. Nah, mau sedih ya begitu, mau kuat ya segitu. Bisa dibilang kuat tapi nggak kuat, dibilang lemah tapi kuat gitu ya. Jadi stabil. Kalau saya bilang pandai menyimpan perasaan juga enggak. Someday suka keluar juga meletup tapi secara kalau nggak ada masalah macam-macam tuh dia stabil banget, steady banget. Ada masalah yang agak berat ya steady aja gitu, walaupun sebenarnya mungkin di belakang bisa nangis gitu ya, atau enggak juga. Kalau udah parah banget sih biasanya nggak ditunjukin tuh. Kalau nangis udah di rumah gitu, di dalam lemari lah. Di dalam lemari ya nangisnya ya. Enggak juga. Kalau pesan saya sih enak abis nangis tuh, kalau mau nangis tuh enakan ya pas lagi sholat lah, itu enak banget. Iya, jadi plong gitu. Apapun yang dikeluarin pasti ada hikmahnya, karena diambil dari cara yang baik. Mungkin begitu Sumi. Ada yang mau didiskusikan atau mau di-share? Mumpung masih kita di channel yang keren banget, podcast tanda tangan teman-teman. Jadi kalau mau ini bisa hubungin siapa ya, nanti kita lihat di ini mau hubungin siapa. Kalau misalnya teman-teman mau belajar pun tanda tangan juga bisa, nanti saya ajarin secara maksimal gitu ya. Ada yang mau disampaikan Sum? Cukup ya. Nanti kalau saran saya sih dirubah yang di ujungnya aja. S-nya sama S itunya diganti aja Sum. Belum punya KTP kan? Nah, jadi kalau belum punya KTP masih bisa. Nah, jadi ketika kamu rubah tanda tangan nih, nanti dibisikin istilahnya. Di alam bawah sadarnya diajak. Ya Allah, saya mau ini. Ya Allah, saya mau itu. Ya Allah, saya mudahkan ini. Nah, itu ada doa-doanya. Karena kan sebenarnya kan orang tua ngasih nama kan pasti dengan doa ya. Sumi, Halimah gitu. Pasti ada doa-doa yang tersirat dan tersurat ketika orang tua ngasih nama. Ya jadi anak yang soleha, anak yang baik, anak yang nurut gitu. Nah, ini tinggal kamu kembangin lagi gitu ya. Sudah nggak mau ngomong lagi? Serius? Diminum dulu? Nanti aja ya. Oh, sekarang juga boleh. Baik teman-teman, terima kasih sudah ngikutin channel kita. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.